Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita hampir masuk pada tutorial materi pembuatan penilaian harian. Bisa penilaian harian, bisa penilaian bersama tengah semester, bisa penilaian akhir semester, ataupun bisa berbentuk penilaian akhir tahun. Tapi kita akan menggunakan tes CBT. CBT itu hampir sama dengan tes yang dilakukan seperti UMB-NBK, UNBK tentunya itu berbasis waktu. Kemudian waktu itu dimulai ketika mereka mulai mengerjakan, gitu ya. Nah, dan Bapak Ibu bebas untuk menentukan mau mereka mengerjakan soal. Kita masuk ke kelas online yang telah kita buat sebelumnya. Nah, sebelum Bapak Ibu membuat soal berbasis komputer based test, maka kita masuk ke penilaian pengetahuan terlebih dahulu. Oke, setelah Bapak Ibu masuk ke penilaian pengetahuan, oke, kita tunggu. Maka buat penilaian pengetahuan. Misalkan saya akan membuat penilaian pengetahuan, penilaian harian ya pada pertemuan pertama sebagai bentuk evaluasi pembelajaran. Oke, misalkan tes tertulis, misal kompetensi dasarnya karena pertemuan pertama 3.1 ini otomatis penilaian hariannya ke 1. Nah, misalkan instruksi atau keterangannya CBT penilaian harian ke 1. Nah, peserta didik dapat mengerjakan tugas. Misal kita masuk tanggal 13 Juli 2020. Nah, kebetulan kita mulainya adalah jam 10 misalkan. Jadi tanggal 13 Juli itu kita langsung melaksanakan penilaian harian ke 1 misalnya. Nah, mulainya jam 10, kemudian batas pengerjaan tugas mereka. Maaf. Ini tadi jam 10 tanggal 13 Juli. Ya. Kemudian batasnya adalah misal tanggal 14 Juli ya pukul 10 juga. Jadi kemungkinan besar mereka yang tidak memiliki sinyal kuat, maka guru bersangkutan memberikan batas pengerjaannya 1 hari. Memang batas pengerjaannya 1 hari, tapi nanti ketika melaksanakan tes CBT, siswa itu dibatasi waktu misalkan 2 jam atau 1,5 jam. Ya, kita simpan di sini. Oke, nah sekarang sudah ada pertemuan ke-1 semester ganjil, skemanya tes tertulis, keterangannya CBT PH ke-1. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau melihat hasil dari sini, ya, nah, nanti nilainya langsung ada mereka di sini, ya, tanpa Bapak Ibu harus memeriksa. Selanjutnya, setelah membuat penilaian harian di penilaian pengetahuan, Bapak Ibu tinggal masuk ke komputer based test atau CBT. Ya, caranya dengan buat ujian CBT baru. Oke, sekarang jenis ujiannya tinggal dipilih. Penilaian harian, karena tadi saya buat penilaian harian. Kompetensi dasarnya 3.1, yang tadi misalkan nama ujiannya adalah penilaian, CBT penilaian harian ke-1 SKI kelas 9 misalkan. Waktunya jika itu diperlukan 120 ya silahkan. Misalkan saya mengambil waktu sekitar 90 menit saja. Tanggal mulai ujiannya tadi sudah kita tentukan tanggal 13.
pukul 10 dimulainya. Batas akhir ujiannya tanggal 14 juga pukul 10. Sekiranya ini dikhawatirkan siswa saat mengerjakan ujian jaringannya kurang kuat, maka Bapak Ibu bisa mensiasati jangan terlalu dipersempit waktunya, diperluas saja. Acak soal, apabila Bapak Ibu mau mengacak soal, misalkan tinggal diceklis saja, digeser ke kanan. Tapi kalau soalnya tidak mau diacak, tidak usah digeser. Kalau saya klik, maka saya akan mengacak soal itu. Aktifkan ujian. Ketika Anda melakukan ujian, token ujian akan otomatis di-share ke siswa, dan ketika Anda menonaktifkan ujian, siswa tidak dapat mengerjakan ujian ini. Nah, sekarang kalau misalkan Bapak Ibu mengaktifkan ujian, maka tinggal digeser saja ke sini. Ya, tapi kalau misalkan belum waktunya untuk diaktifkan ujian, maka tidak perlu digeserkan ke sana. Ya. Oke, misalkan kita langsung aktifkan ujian. Oke, kemudian kita simpan dan tutup. Oke, data kita tunggu. Ya, kita masuk. Ya, karena tadi kita masih belum menulis soalnya, ya, kita lupa mengedit, maka kita edit kembali. Oke. Nah, tadi kan sudah diisi data-data ini, sekarang kita buat soal ujian. Oke. Nah, Bapak Ibu membuat soal ujian, itu bisa, jenis soalnya Bapak Ibu tinggal bisa pilih, apakah mau multiple choice, menjodohkan, salah benar, short answer itu jawaban singkat, apakah mau esai ya. Sekarang nomor urut 1, kita mau berjenis soal pilihan ganda. Ibu tinggal copy paste saja ke sini. Ya. Misal, ini soal sederhana, Bapak Ibu bisa mengembangkan soal sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu yang miliki. Oke. Nah, mohon maaf. Setelah masuk ke Indonesia, mulai beberapa cara diantaranya adalah, nah, sekarang opsi jawaban A, itu apa tadi? Misalkan A perdagangan. Bapak Ibu tinggalkan saja ke sini. Ya. Oke, tidak usah ditulis kembali A-nya. Langsung kunci jawabannya saja masukkan. Ini sekarang opsi jawaban B. Perangan. Sekarang opsi jawaban C. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, sekarang opsi terakhir D. Masukkan ke sini. Oke. Nah, ini ada opsi jawaban E. Itu diisi kalau memang tingkatannya tingkatan madrasah aliyah. Kalau madrasah sanawiyah cukup saja opsinya sampai jawaban D. Sekarang kunci jawabannya apa, Ibu? Misalkan tadi saya kunci jawabannya A. Membuat nilainya misalnya 5, misal ya. Oke, Bapak Ibu tinggal tambahkan soal. Nah, nomor 1 sudah. Ya, nomor 1 kita tadi sudah membuat. Nah, sekarang kita masuk ke nomor urut ini nomor soal 1. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Misalkan kita mau masuk membuat soal dengan salah benar, ya. Otomatis ke bawahnya itu akan berbentuk soal salah dan benar, ya. Nah, ini misal ya. Misal Islam masuk ke Indonesia salah satunya menggunakan jalur
perkawinan. Ibu semuanya akan membuat soal berbentuk salah dan benar. Tadi saya sudah menuliskan Islam masuk ke Indonesia salah satunya menggunakan jalur perkawinan. Saya kunci jawabannya adalah benar, gitu ya. Maka bobot nilainya saya masukkan misalkan 5. Tambahkan soal. Oke, Bapak Ibu, itu soal pertama tadi berbentuk multiple choice atau pilihan ganda. Soal kedua itu berbentuk true or false atau salah dan benar. Bapak Ibu juga di soal-soal selanjutnya bisa menggunakan bentuk soal menjodohkan esai atau short answer, jawaban yang singkat. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu membuat soal pilihan ganda ataupun yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, tinggal kita import soal, ya. Nah, kalau import soal ini, Bapak Ibu, adalah jika Bapak Ibu membuat soalnya tidak secara manual atau secara praktis, ya. Tapi syaratnya, Bapak Ibu harus mendownload template-nya. Oke, nah template soalnya sudah di-download. Kalau tadi saya membuat soal ujian itu secara manual, sekarang Bapak Ibu pengen praktis. Artinya tidak satu-satu, tinggal download template-nya. Oke, nanti bagaimana bentuk template-nya kita lihat dulu ya. Oke, ditunggu dulu Bapak Ibu. Ya, sebentar, harap bersabar. Nah, ini adalah template yang ada di dalam akun e-learning Bapak Ibu semuanya. Tinggal kalau misalkan soal itu berbentuk multiple choice, pilihan ganda, tinggal Bapak Ibu download ininya. Kemudian opsinya atau pilihan gandanya bisa menyesuaikan dengan soal yang Bapak Ibu buat, ya. Tinggal kalau tingkat MTS, yang E-nya nanti dibuang saja, ya. Kunci jawabannya jangan lupa, ya. Kunci jawabannya itu dimasukkan ke dalam kolom jawaban, supaya nanti secara otomatis sistem itu bisa memeriksa pekerjaan peserta didik kita semuanya. Kalau sudah dibuat itu, dikasih nama, kemudian choose file. Nah, pilih file, ya, pilih file yang tadi Bapak Ibu buat, kemudian di open, nanti tinggal di import soal. Oke. Nah, sekarang bank soal madrasah itu masih kosong, ya Bapak Ibu. Bank soal madrasah masih kosong karena belum ada siswa yang mengerjakan soal yang telah kita buat, gitu ya. Kalau soal ujian yang telah kita buat itu akan tersimpan dalam sistem yang tadi kita buat, baik itu berbentuk pilihan ganda maupun berbentuk salah atau benar, ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu baca dulu petunjuk pembuatan soal yang telah saya tadi lakukan, ya. Import soal itu berlaku jika filenya ya sudah ada. Artinya kita sebelumnya telah mendownload template yang tersedia, kemudian kita mengisikan template-template tersebut ya, sesuai dengan soal yang telah kita buat, khususnya soal pilihan ganda, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian seluruh soal yang Anda buat akan masuk ke dalam bank soal. Ketika Anda akan melakukan ujian CBT di kelas lain dengan ujian yang sama, Anda hanya cukup mengambil dari bank soal tanpa harus membuat soal secara berulang-ulang. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah membuat soal CBT satu kelas, kemudian
dalam kesempatan lain mau digunakan di kelas yang lain, tapi dalam satu tingkatan, kelas 9 dengan kelas 9, 9A, 9B, dan 9 selanjutnya. Bapak Ibu tinggal mengambil saja ya dari bank soal ini, kemudian nanti bisa diupload ke kelas yang lain. Setelah kita buat soal selesai semuanya, kita simpan dan tutup ya. Kita simpan dan tutup data. Prosesnya seperti apa? Ya, sekarang sudah tampil ini. Penilaian harian 3.1 ya. 2 soal acak. Soalnya cuma 2 karena tadi saya membuat soalnya 2. Nah, ini waktunya hanya 90 menit. Ya, disesuaikan saja soal yang Bapak Ibu buat. Waktunya 13 Juli pukul 10 sampai 14 Juli pukul 10. Jadi 1 hari waktunya. Tokennya ini. Ya. Token ini nanti dibagikan ke semua siswa ketika akan masuk ke dalam ujian CBT, Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi mereka nanti akan mengisikan token ya, mengisikan token sesuai dengan token Bapak Ibu. Jadi yang tahu token soal ini adalah Bapak Ibu yang membuat soal. Di sini bisa melakukan simulasi ujian. Bisa melakukan edit soal CBT. Kemudian bisa analisis soal. Jadi soal yang dikerjakan tadi oleh kebanyakan siswa itu bisa langsung muncul analisis Bapak Ibu. Nah, analisis soal dan jawaban siswa ini bisa terlihat jikalau siswa sudah mengisi soal CBT yang Bapak Ibu buat. Itu ya. Nah, kemudian ini hasil CBT. Hasil CBT kalau misalkan mereka sudah melakukan pengisian soal CBT ya. Kalau akan melakukan simulasi ujian, nanti kita akan bahas ya di poin selanjutnya bagaimana membuat simulasi ujian. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, membuat soal pengetahuan berbasis CBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.